Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Saya sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana apa itu litigasi dan non litigasi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ajasti, mahasiswa semester 5 di Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado, Fakultas Syariah. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah bersedia untuk memberikan pertanyaan dan ingin sharing-sharing bersama saya. Kita langsung masuk saja ya kepada dalam pertanyaan yang pertama oleh Faridawati Alulu. Saya ingin bertanya, bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam peradilan? Prosesnya adalah para pihak yang bersangkutan atau yang punya kasus ini memasukkan data-data atau pengajuan kepada di dalam peradilan agama. Lalu tidak langsung akan disidang saat itu juga, tetapi menunggu 2 hari 3 hari karena harus diproses dan melihat apakah layak untuk disidangkan atau tidak. Lalu nantinya ketika itu nanti akan dipanggil lagi, akan diberikan pemberitahuan bahwasanya sudah waktunya untuk masuk sidang. Sidang juga ada yang sampai sidang pertama, kedua hingga ketiga sampai akhirnya menemukan titik penyelesaian itu seperti itu. Jadi tidak langsung pemasukan pengajuan lalu langsung disidang, tetapi melalui beberapa jalur seperti tadi. Kita masuk pada pertanyaan kedua dari saudara Zidane Ismail. Pertanyaannya adalah, menurut pandangan saudara, lebih efektif mana dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah? Apakah lebih efektif dan lebih bagus melalui jalur litigasi atau non litigasi? Sebenarnya menurut saya itu, kalau ditanya menurut saya lebih efektif mana, menurut pandangan saya bahwasannya itu tergantung dari kita mempunyai permasalahan, kedudukan permasalahan kita apa begitu. Kalau mau dikatakan menggunakan jalur litigasi itu menggunakan jalur misalnya menggunakan non litigasi, tetapi sementara lembaga-lembaga yang sudah disediakan atau yang mengurus tentang sengketa ini, tapi di kota saya tidak ada lembaga non litigasi, maka apa boleh buat saya harus menggunakan jalur peradilan atau litigasi seperti itu. Yang ketiga ada pertanyaan dari saudara Afifah Asrin. Pertanyaannya adalah, di dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi biasanya para pihak akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Lalu, bagaimana proses penyelesaian yang sebenarnya agar para pihak bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tanpa adanya rasa menang sendiri? Prosesnya itu ketika melalui jalur non litigasi, bahwasannya diberikan jeda mereka untuk berpikir, ditemukan para mediator dan melakukan mediasi, berpikir dan merenungi kembali sebenarnya apa sih, kenapa mereka dua belah pihak ini bersengketa, berseteru, lalu apa yang ingin mereka cari dan lain sebagainya. Jadi melalui proses mediasi. Yang keempat ada pertanyaan dari saudara Razak Oli, yaitu pertanyaannya, apa saja kekurangan dan kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi? Melalui lembaga litigasi berarti melalui jalur peradilan. Sebenarnya jika ditanya kekurangan apa, bahwasanya yang saya baca dan saya telah saya ketahui bahwasannya melalui peradilan biasanya agak lama, lalu prosesnya lebih berbelit-belit, lalu hakim yang biasanya menangani hal-hal yang seperti ini masih kurang update atau mengetahui tentang teknologi atau informasi kekinian seperti itu. Ketika bertanyakan kelebihannya karena dimanapun ada bersengketa, lalu
ingin menyelesaikannya itu melalui lembaga peradilan atau melalui di peradilan agama setiap kota itu ada, berbeda dengan lembaga atau melalui jalur non litigasi seperti itu. Yang ke pertanyaan kelima, dari saudara Wiranto Papuntungan, pertanyaannya itu bagaimana sebenarnya prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui lembaga arbitrase? Melalui lembaga arbitrase yaitu atau Basyarnas. Penyelesaian sengketa ini berbasis syariah melalui yang tadi saya bilang tadi, melalui proses ditemukan dua pihak, terus ada namanya mediator yang membantu mereka agar senantiasa membimbing hingga akhirnya mendapat jalan keluar secara kekeluargaan. Kita lanjut pada pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaan dari saudari Nadila Lahabu. Pertanyaannya adalah, apakah penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan hasil akhirnya selalu ada yang menang dan kalah atau seperti apa? Jelas, ketika di dalam suatu peradilan pasti di sidang pasti akan ada yang kalah dan ada yang menang. Seperti itu. Yang ke-7 ada pertanyaan dari Humaira Tawil, yaitu apa saja contoh sengketa yang termasuk dalam bisnis syariah? Beberapa contoh seperti murabahah, mudarabah dan sebagainya. Kita lanjut pada pertanyaan ke-8 oleh saudari Sosandra Mokago. Pertanyaan adalah, dalam jalur non litigasi apa saja kelebihan dan kekurangan secara terperinci melalui non litigasi? Yang pertama, kekurangannya bahwasannya tidak semua kota ada atau lembaga-lembaga melalui non litigasi seperti arbitrasi dan lain sebagainya. Kalau kelebihannya bahwasannya dia lebih cepat untuk ditangani, seperti itu. Kita masuk pada pertanyaan ke-9, yaitu apakah ada kelebihan serta kekurangan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui lembaga arbitrase? Tentunya pasti ada. Pasti. Apakah ada kelebihan serta kekurangan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui lembaga? Tentunya ada. Tentunya ada kekurangannya, tentunya ada juga kelebihannya. Seperti itu. Yang ke-10, pertanyaan dari saudara Purnama, yaitu apakah banyak kasus sengketa syariah yang terjadi di Indonesia? Kalau untuk kasus-kasus sengketa itu cukup banyak terjadi pada tahun 2018 tentang sengketa bisnis syariah, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dan jawaban dari saya. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Adriandi Kasim. Dengan tugas ini saya makin lebih terbiasa lagi dalam pembuatan berbincang-bincang seperti ini, sharing-sharing seperti ini melalui video. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan kurang puas dengan jawabannya. Semoga dapat manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.